Kalau lihat kondisi sekarang, sepertinya kita memang harus datang ke tempat itu. Karena kalau enggak, masalah ini tidak akan pernah selesai dan akan terus berlanjut. Betul, tapi tidak semudah itulah, no. Sekarang, apa jaminannya kalau kita pergi ke sana, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan di sana? Betul. Tapi justru itu yang nanti memang harus kita pikirkan sama-sama. Yang jelas, semua harus kita selesaikan. Jika tidak, korban akan terus bertambah. Kita yang harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. Siapa di situ? Oi, siapa? Jangan ganggu aku. Pergi kalian. Tolong jangan ganggu aku. Kalian semua akan merasakan. Sudah 2 hari lalu dia pergi keluar rumah. Katanya ingin pergi ke perpustakaan untuk belajar. Tapi sampai sekarang dia tidak pulang juga. Saya akan bantu Pak mencari anak Bapak. Mudah-mudahan bisa segera ditemukan. Apabila Bapak ada informasi tentang apapun, tolong hubungi saya. Pasti Pak, pasti saya kabarin Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa bantu kita. Kasihan ibunya, sedih tiap hari menangis. Sudah lama, sabar. Detektif Ano pasti menemukan anak kita. Anton pasti ditemukan, Ma. Papa yakin. Sebelum Anton ditemukan, Mama gak akan pernah bisa tenang. Aku sudah menemukan informasinya, No. Ini pasti valid. Sumberku, informanku nggak mungkin berbohong. Dan dari data apa yang dia sampaikan, semuanya masuk akal. Tapi kita juga harus prepare bahwa kita mungkin tidak berhadapan dengan manusia yang sekedar manusia. Tapi mungkin manusia memiliki hal-hal yang nggak pernah bisa kita pahami, yaitu ilmu sihir. Kalau gitu, secepatnya kita harus bergerak. Kalau perlu, malam ini juga kita bergerak. Tapi perhitungan kita benar-benar harus matang. Kita punya waktu, tapi kita belum tentu punya kesempatan 2 kali. Dari ketiga korban yang ada,
Saya lihat mereka memiliki kesamaan. Mereka semua memiliki kakek yang berasal dari kota Tegal. Saya sama sekali belum bisa menemukan kenapa ini bisa terjadi. Apakah hanya kebetulan atau memang ada sesuatu? Mungkin Mbah Narto bisa memberikan jawabannya nanti. Ya, mudah-mudahan saja, Gus. Mudah-mudahan kita mendapatkan titik terang dari Mbah Narto. Ini kasus paling rumit yang pernah aku tangani selama aku menjadi polisi. Kamu tunggu sini aja, Gus. Biar saya yang turun. Oke, no. Baiklah, nak. Jika memang benar apa yang kau ceritakan, bahwa Martina adalah dalang dari semua penculikan ini, mungkin kau akan berhadapan dengan lawan yang berat. Sebenarnya, apa yang terjadi, Pak? Apa benar Martina itu mempunyai ilmu sihir seperti yang diceritakan oleh informan saya? Apakah mungkin zaman sekarang masih ada hal-hal semacam itu? Ceritanya adalah berlangsung sekitar 50 tahun lalu. Saya bukanlah orang baik-baik, Pak. Sama seperti Martina, saya pun pernah menekuni dunia ini. Hanya saja, pada akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan dunia ini. Justru disitulah malapetaka mulai terjadi. Saya adalah seorang anak yatim piatu. Bersama Gusno, Suripto, dan Mas Karto, kita semua diasuh seorang dukun santet ternama saat itu, Nyimas Ayuningsih. Mas Ayuningsih mempunyai seorang anak perempuan bernama Martina. Dia bersama kita berempat sama-sama mempelajari ilmu sihir yang dimiliki oleh Nyi Mas Ayu. Tahun demi tahun berlalu kita semua berempat mempelajari ilmu Nyimas. Sampai akhirnya Nyimas Ayuningsih akan memberikan ilmu terhebatnya kepada kita berempat. Tapi hati nurani kita tak sanggup rasanya untuk menerima ilmu itu. Karena ilmu tertinggi itu membutuhkan tumbal manusia, yang akhirnya kita semua memberontak dan berencana untuk melarikan diri. Namun, rencana kami ini tampaknya terendus oleh Nyi Ayu. Lalu, Nyi Ayu pun hendak mengguna-guna kami, hendak membunuh kami dengan kemampuan dukunnya, karena merasa dihianati. Tapi kami berempat bergerak lebih cepat. Kami membakar habis rumah Nyimas Ayu saat dia sedang terlelap, dan dia pun tewas di dalam bersama puing-puing rumahnya yang terbakar. Namun ternyata Martina selamat dari kebakaran itu. Dan sebelum kami pergi dari rumah itu, saya sempat melihat Martina berteriak bahwa dia akan membalaskan dendam ibunya dengan membunuh keluarga saya, teman-teman saya, dan keturunannya. Begitulah ceritanya. Apa Mbah bisa membantu saya untuk mengatasi masalah ini? Tidak, nak. Mbah tidak akan sanggup melawan dia. Apalagi Mbah sudah lama melepaskan ilmu hitam Mbah. Mbah pasti hebat, karena Martina tidak bisa menemukan Mbah. Sementara teman-teman Mbah semua tewas
dibunuh oleh Martinez. Mbah tidak menikah, nak. Mbah tidak mempunyai keturunan, nak. Karena itu kenapa Mbah tidak dia temukan. Kalau begitu, Mbah, apa yang harus saya lakukan seandainya saya berhasil menemukan Martina? Nah, pada dasarnya seorang dukun adalah manusia biasa. Dia sama seperti kita yang bisa kalian hajar, kalian bunuh. Kalian harus cerdas. Kalian harus menyerang dia saat dia lengah. Baru kalian bisa menang lawan dia. Jangan kalian berhadapan langsung, karena kalian tidak akan tahu ilmu apa yang dia miliki. Apa Bapak tahu di mana Marina berada? Sebenarnya saya sudah tahu. Saya bisa merasakan energi dia begitu dekat. Informasi informan Bapak tidak salah. Cuma saya akan jelaskan lebih detail lokasinya. Dia tinggal di sebuah gua di hutan tempat Bapak akan menuju nanti. Saya akan jelaskan titik-titiknya. Bagaimana? Apa kamu takut?